Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudaraku, ayat Alkitab harian yang menyapa kita pada hari ini adalah Yesekiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam hati mereka, dan juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah seorang pawang yang luar biasa yang bisa menjinakkan binatang-binatang buas. Ternyata ketika melakukan pertunjukan, binatang buas tersebut tiba-tiba menerkam dirinya. Artinya apa? Sejinak-jinaknya binatang, ternyata dia juga adalah buas. Meskipun dia dapat dijinakkan dan jinak sekali, tetapi harimau tetaplah harimau, singa tetaplah singa. Tetapi kebalikannya saudaraku, sejahat-jahatnya manusia, ternyata akan ada waktunya Tuhan akan mengubah hati mereka menjadi hati yang lembut, menjadi orang yang begitu taat. Sehingga jangan terlena dengan keburukan orang lain. Jangan menghakimi mereka, tetapi berusahalah memberikan yang terbaik dalam hidup mereka. Memberikan peneguhan, memberikan penerangan, memberitakan firman kepada mereka. Karena hati mereka akan dipengaruhi oleh kebenaran itu, dan Roh Kudus akan memeteraikan itu di dalam hati mereka. Apakah orang bisa menjadi seseorang yang sadar dengan kesalahannya jika dia tidak bertemu dengan kebenaran? Apakah seekor binatang buas dapat jinak jika pawang tidak terus mendidik dia menjadi binatang yang bisa dijinakkan? Ini adalah proses, dan itu juga yang dinyatakan oleh Nabi Yesekiel, bahwa ternyata segala sesuatunya akan menjalani proses. Dan sejahat seburuk apapun seseorang, jika dia sudah menerima kebenaran itu, maka dia akan memikirkan itu dengan sungguh-sungguh. Maka nyatakan ini dalam hidup saudara, bahwa ternyata firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sendirinya kepada Tuhan, tetapi dia akan memberikan kesejukan dan menumbuhkan seperti air yang jatuh ke dalam tanah. Dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menjadikan tanah itu menjadi subur. Maka saudaraku, teruslah memberitakan firman dan lakukan pekerjaan saudara dengan baik. Dan jangan dialihkan oleh isu, dan jangan dialihkan oleh kenyataan yang pahit yang saudara hadapi hari lepas hari. Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan, bahwa semua akan menjadi baik karena kebenaran itu yang menguasai setiap hal. Kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya menjadi orang-orang yang memiliki jiwa taat kepada Tuhan. Dan gerakkanlah Tuhan hati kami supaya terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Tidak dipengaruhi oleh keadaan, tidak dipengaruhi oleh situasi, tidak dipengaruhi oleh sifat orang lain, tetapi kami hanya dipengaruhi oleh kebenaran dalam firman. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.